Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lilis dari SDN Duku 01 Kecamatan Cibungbulang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai tugas modul 2.3, di mana saya ditemani oleh Bapak Arif Rahman yang ada di samping saya. Beliau adalah rekan kerja saya yang mengajar di kelas 5. Nah, beliau yang akan saya bersamai untuk dilakukan observasi. Pada kegiatan supervisi akademik ini ada 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, yang pertama ini kegiatan kami adalah pra-observasi. Baik, apa kabar Pak Arif? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Arif, kita sudah ngobrol ya sebelumnya bahwa Pak Arif akan disupervisi oleh saya ya. Iya, betul. Nah, sekarang sebelum kegiatan supervisi tersebut, saya ingin mencoba untuk melakukan coaching pra supervisi kepada Pak Arif dengan bagaimana kegiatan yang akan Pak Arif lakukan nanti. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih tujuan pembelajaran yang Pak Arif sudah siapkan untuk pembelajaran pada observasi nanti atau kegiatan supervisi nanti? Iya, jadi untuk kegiatan observasi nanti kebetulan itu sudah materinya ke tema 9 ya, dan jadwalnya bahasa Indonesia. Jadi saya mau mengambil materi tentang iklan, media cetak dan media elektronik gitu. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah siswa mengamati iklan media cetak ataupun media elektronik berupa video ataupun berupa gambar, diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi media iklan itu dengan benar. Mengidentifikasi iklan itu dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu setelah siswa menyaksikan nanti video ya yang akan saya putar nanti di depan siswa, itu siswa dapat menganalisis iklan tersebut, apa unsur-unsur iklan dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga yang diharapkan itu yang ketiga, yaitu setelah siswa menyaksikan dan menganalisis semua kegiatan-kegiatan iklan, itu siswa bisa membuat iklan baik media cetak maupun elektronik, baik berupa gambar ataupun berupa video ya, iklan gitu. Itu yang diharapkan tujuannya. Baik, jadi nanti Pak Arif mempunyai 3 tujuan ya, bisa mengidentifikasi, Iya. menganalisis, dan membuat iklan ya. Iya, betul. Baik. Selanjutnya adalah area pengembangan, apa yang ingin Pak Arif capai? Yang ingin saya kembangkan yaitu di dalam pembuatan iklan. Jadi diharapkan siswa itu nanti bisa membuat iklan dengan sesuai unsur-unsur yang benar, baik itu berupa iklan yang cetak ataupun berupa iklan yang berupa video ya, gerakan gitu ya. Jadi diharapkan seperti itu, karena di lain kesempatan nanti bila mereka punya kesempatan, punya pekerjaan atau punya usaha, mereka bisa membuat iklan sendiri tanpa menyuruh kepada orang lain, baik itu brosur, apa makanan berupa dicetak ataupun video yang bisa diupload sekarang itu di media sosial ya Bu ya, jadi terkenal nanti gitu. Alhamdulillah ya Pak Arif punya area pengembangan yang cukup matang ke depan ya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat iklan dengan sendirinya di dalam kegiatan mereka di masa dewasa nanti. Iya. Nah, berikutnya adalah strategi apa yang sudah Pak Arif persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Nah, untuk strategi saya itu sudah mempersiapkan membuat strategi. Yang pertama itu siswa itu akan dikelompokkan menurut minat dan bakatnya. Di sini saya membuat 3 pengelompokan, yaitu yang
memang siswa itu yang kebanyakan kepada visual, melihat, dan juga yang audio, yang pendengaran, juga kinestetik yang senangnya dengan gerakan atau perlakuan langsung praktek. Jadi nanti akan dibuatkan 3 kelompok itu, di mana sesuai minat dan keinginan mereka, bakat mereka, yang nanti akhirnya mereka itu bisa senang dalam belajar karena sesuai minat mereka sendiri gitu. Jadi setiap kelompok itu akan berbeda nanti penugasannya, membuat iklannya atau apanya akan berbeda karena sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka inginkan, dari yang melihat, mendengar, ataupun yang memang selalu melakukan gerakan-gerakan atau praktek gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan modelnya yaitu kooperatif ya, cooperative learning, metodenya dengan pengamatan. Jadi siswa akan strateginya seperti itu. Dan juga di sela-sela nanti, di sela-sela kegiatan, saya akan membuat SDG supaya siswa memang tidak terlalu jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi Pak Arif sudah menyiapkan strategi ya, bagaimana nanti pembelajaran ini berjalan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan ya, dengan model cooperative learning, kemudian metodenya pengamatan, dan akan diselipkan ice breaking ya, di sela-sela pembelajaran. Baik, setelah Pak Arif menyiapkan strategi yang tadi, pasti nanti akan ada kendala. Nah, kira-kira menurut Pak Arif kendala apa yang akan muncul nanti? Betul. Karena setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya. Nah, untuk kendala-kendala di sini saya udah menganalisis ya kendala seperti ini, Kak. Yaitu dari segi pembelajaran ya, materi pembelajaran. Memang iklan ini sudah ada materinya di tahun sebelumnya ya, di kelas sebelumnya. Mungkin nanti saya materi itu akan diulang kembali sedikit karena satu itu kendala dari segi materi pembelajaran. Yang kedua, kendala dari sarana prasarana, karena yang diharapkan saya itu nanti dikelompokkan, nanti siswa itu membuat iklan berupa media cetak atau elektronik menggunakan handphone. Nanti ada yang menggunakan aplikasi Canva, dan setiap siswa itu tidak punya handphone di sini. Jadi nanti itu yang kedua kendala dari prasarana, dan juga internet, karena kalau pakai aplikasi handphone kayak Canva itu kan menggunakan internet. Di sini kendalanya internetnya memang jaringan di sekolah ini buruk ya, kurang maksimal internetnya. Oke, baik. Ketika Pak Arif sudah tahu nih strateginya, kemudian materi prasyaratnya, alat-alatnya yang tadi ya, yang ini kan terus sarana prasarana. Nah, bagaimana caranya Pak Arif mengatasi kendala-kendala tersebut? Iya, nah saya juga udah menganalisis tentang kendala tadi dan sudah mencoba untuk bagaimana untuk mencegahnya ya, pencegahan supaya kendala itu tidak terjadi dalam pembelajaran. Yaitu pertama, untuk pembelajaran materi ya, karena itu memang udah 1 tahun yang lalu ya materinya di kelas sebelumnya, ditambah lagi waktu itu masih pandemi ya, jarang-jarang siswanya masuk secara masih online. Maka saya akan mengulang persepsi lagi sebelum pembelajaran dimulai, akan diadakan persepsi, mengulang kembali materi tahun sebelumnya. Juga saya akan mencoba membuat atau menggali pengetahuan siswa dari segi pengetahuannya, kan mereka suka ke TV lah, itu suka ada iklannya ya, ataupun di HP kan suka ada iklannya, barangkali mereka tahu itu tentang iklan. Yang keduanya tentang prasarana tadi, kendala dari handphone, saya akan mempergunakan tidak semua siswa menggunakan handphone, jadi mungkin nanti akan bersama-sama satu handphone itu bisa berbarengan menggunakannya dengan yang tidak punya juga, atau bisa bergantian memakainya, atau kerjasama secara langsung. Yang ketiga mengenai internet, mungkin nanti akan menggunakan wifi punya sekolah, nanti akan sandinya akan diinfokan kepada siswa yang nanti akan pembelajaran. Mungkin mengetahui nanti sandi dari sekolah, mungkin gitu, supaya lebih lancar dalam
kegiatannya bisa menggunakan fasilitas sekolah. Baik. Alhamdulillah ya Pak Arif berarti sudah mengetahui kendala juga strateginya. Nah di akhir sebelum penutup nih, apa yang bisa Pak Arif simpulkan atau apa yang Pak Arif dapatkan yang bisa disampaikan? Ya, alhamdulillah berkat Ibu Lilis itu ya CGMP ya, setiap kegiatan sebelum melakukan pembelajaran itu diadakan dulu praobservasi seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pas kegiatan itu, sehingga nanti kegiatan pembelajaran dan yang lainnya lebih maksimal lagi. Karena sebelum praobservasi ini kan ditanya tentang permasalahan dan segala rupa, tentang masalah penyampaiannya nanti, strateginya. Akhirnya saya lebih siap-siap lagi ya, lebih siap lagi untuk melakukan besok observasi. Intinya lebih maksimal gitu ya dalam persiapan segi prasarana, alat, sumber, dan juga pengetahuan. Baik, terima kasih Pak Arif ya sudah mau diwawancara oleh saya untuk kegiatan praobservasi ini. Nanti kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan besok lancar semuanya ya. Amin, Tidak amin. ada kendala. Ya. Pak Arifnya juga sehat, anak-anak juga antusias ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya untuk kegiatan pasca observasi di setelah kegiatan observasi besok. Hatur nuhun Pak Arif, mohon maaf ya. Hatur nuhun sudah mengganggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak pimpin doa dulu ya. Pimpin doa dulu. Pelajaran mulai. Selamat pagi semuanya. Hadir? Semuanya pada hadir kan? Baik. Sambut selamat pagi. Itu namanya tepuk semangat. Ulang ya. Tepuk semangat. Tepuk selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Wah, masih ada yang tepuk. Coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Wah. Sampai juga ya, tepuk-tepuk, sok capek. Gerak nih, gerak. Panas kan? Ya. Wow. Kita minum nih. Coba ya. Wah. Seger. Coca-Cola memang bikin seger, menghilangkan haus. Nah, kenapa? Coba Bapak minum dulu sebelum belajar kali ini. Tadi apa? Biar semangat. Betul. Menghilangkan rasa haus. Biar gak gerah ya. Jadi untuk materi kali ini, kenapa Bapak bawa minuman? Itu materi kita kali ini adalah iklan. Barusan Bapak itu mengiklankan minuman Ngomong-ngomong Coca-Cola, Bapak punya yang namanya
namanya tepung Coca-Cola. Tepung Coca-Cola kayak gini. Coca-Cola, 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 sup. Ya, coba ya. Tepung Coca-Cola, 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 sup. Tadi pas diminum ada gitu ya. Coca-Cola. Nah, makanya karena materi kali ini tentang iklan di tema 9, jadi Bapak memperagakan tadi tentang iklan minuman yang Coca-Cola yang bikin seger, menghilangkan ya. Sebelum ke pembelajaran, ada yang tahu nggak iklan itu apa? Betul ya. Iklan, suka lihat iklan kan? Suka lihat? Di mana lihat iklan? Di mana nih? Pernah lihat iklan di mana lagi? Selain di TV? Di jalan. Di HP? Oh, di HP. Kalau lagi main ya, dibuka HP-nya suka ada tuh. Di mana lagi coba lihat iklan? Ada lagi nggak? Di YouTube. Ya, ada ya. Kalau kita buka YouTube ada iklannya dulu, skip, sudah ya, lewatin. Di mana lagi coba? Banyak ya. Suka lihat iklan di papan-papan, ya papan pinggir jalan kan? Wah, ya. Nanti kita akan belajar tentang iklan. Apa itu iklan? Jenis-jenis iklan, ya. Kalian sudah tahu ya di TV. Kadang suka kesel ya kita nonton ada iklan, kesel ya, tapi harus dikontrol ya. Benar ya iklan yang di TV? Ya, baik. Sebelumnya Bapak akan bagi dulu kelompok ya, menurut minat dan bakat kalian ya. Yang suka menggambar nanti akan ada nih. Yang suka menggambar silakan membawa yang warna kuning ya, yang suka menggambar minatnya. Yang punya minat olahraga ya, nanti bawa yang warna hijau ya. Yang suka mendengarkan cerita, ada yang suka mendengarkan cerita kan? Suka atau menulis, nanti bawa yang warna merah. Mulai dari sini dulu ya, ayo. Nanti bawa aja ya. Nah, yang suka apa bawa. Nah. Oke. Ayo, terus. Bawa. Ya. Terus. Nah, udah dapat kartu semuanya? Baik, kalau sudah dapat kartu, Bapak akan menerangkan dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti Bapak akan memperlihatkan gambar dan juga video tentang iklan. Nah, setelah kalian mengamati iklan yang Bapak tayangkan, itu kalian bisa mengidentifikasi apakah itu iklan media cetak dan media elektronik ya. Dan juga yang keduanya, nanti setelah menyaksikan video atau gambar iklan dari media elektronik, kalian bisa mengamatinya dan menganalisisnya ya. Menganalisis iklan tersebut dengan tepat, apakah tujuannya dan unsur-unsurnya ya. Dan setelah yang ketiga, nanti setelah kalian memahami apa itu iklan, nanti bisa memperagakan ya, memperagakan atau mempraktekkan iklan dan juga membuat iklan secara cetak ya. Bisa dipahami? Baik, silakan tunjukkan kartunya, tunjukkan. Nah, kartu
Kartu yang berwarna merah, silakan bikin kelompok yang berwarna merah. Kartu yang berwarna hijau ke yang berwarna hijau, dan kartu yang berwarna kuning ke yang berwarna kuning. Bikin kelompok ya. Yuk, mulai dari sekarang ya, bikin kelompok. Ayo, dengan temennya. Mejanya disatuin aja ya, mejanya. Oke, kelompok sudah dibuat ya. Ini untuk kelompok yang tadi gemar apa? Menggambar. Karena terlalu banyak jadi dibikin dua ya. Ini kelompok yang berolahraga dan itu menulis atau mendengarkan cerita ya. Baik. Dari ketiga kelompok ini, karena ini sebenarnya 3 ya, cuma dipisahkan ke depan. Baik, Bapak akan kasih 1 amplop 1 kelompok. Jangan dulu dibuka ya. 1 amplop 1 kelompok. Nah, dengerin perintahnya. Nanti itu amplopnya dibuka, lalu di situ tertera apa? Sambungkan ya menjadi sebuah gambar. Di situ di dalam amplop itu ada potongan-potongan kertas. Silakan kerjasama dengan kelompok. Ya. Nah. Yang ini iya selesai juga ya akhirnya. Ketiga, baik. Gambar apa itu? Coba yang kalian bikin. Coba dari yang ini dulu. Apa itu? Oh, donasi sahu ini. Tetap harus hati-hati. Ini. Ini. Oh, dari semua gambar itu apa coba itu disebut apa sih? Iklan. Nah, dari gambar yang telah kalian susun itu namanya iklan. Tapi setiap kelompok beda-beda iklannya ya. Beda-beda kan? Nah, beda-beda juga jenisnya. Beda-beda. Yang itu tentang pendonasi, yang ini tentang tetap harus hati-hati menggunakan masker. Kalau yang kelompok ini tentang reuni, kelompok yang itu tentang minuman teh botol. Beda-beda ya. Nah, itulah jenis iklan. Ya, sesuai fungsinya memang berbeda-beda. Baik, lihat dulu ke depan ya. Lihat dulu ke depan. Bapak akan perlihatkan yaitu apa ya iklan itu jenis-jenisnya. Lihat dulu ya. Oh, ini ya gambar iklan. Coba ini iklan kan? Lowongan pekerjaan sekalian. Baik. Yang ini.
Ayo berpikir jernih. Nyatanya supaya kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas-pasan juga pas di dompet. Tapi ya nggak usah dimasukin. Nyatanya cuma pas posisinya sekali. Tapi ya nggak usah lebay. Supaya nyatanya pas, nggak lebay. Oke, perhatikan. Nah, ini benar kan? Ya, bisa? Ya. Baca ya. Ya. Nah, ini jenis-jenis iklan. Ada yang dari media cetak dan ada yang dari media elektronik. Bisa dibaca? Oke. Nah, ini dari media cetak. Contohnya. Ya. Pada pinggir jalan kan? Nah, itu sampai baliho. Yang televisi ini adalah jenis iklan media elektronik, ya. Contohnya, kalau yang televisi berarti benar. Pakai clear coconut rice freshest baru dengan teknologi anti ketombe. Sikat habis ketombe baru, namun wangi nggak ada ketombe. Sikat habis. Kalau banyak ketombe, pakai. Nah, ini dari radio. Jadi yang dari elektronik tadi televisi dan radio. Contoh dari radio. Jadi ya. Dah. Nah, yang kalian dengerin itu radio mainan apa? Nah, bisa dibilang kan? Sokopi Bulale. Oke, ini elektronik dari media dari internet, ya. Juga ada yang suka di pinggir jalan ya, yang suka jalan. Nah, itu dari elektronik. Iklan menurut fungsinya. Nah, ini tadi ada ya, iklan pemberitahuan menurut fungsinya ya, iklan pemberitahuan. Tadi seperti ya, ada ya yang itu tuh donasi ya, pemberitahuan donasi. Iklan undangan seperti yang kelompok ini ya. Wah, menurut fungsinya ini apa? Bisa dibaca? Iklan layanan masyarakat seperti yang itu. Ya, yang kelompok ini nih. Ya. Layanan masyarakat tetap menggunakan masker atau matikan lampu. Ya. Iklan lowongan pekerjaan. Oke? Ada kan? Permintaan. Iklan penawaran. Ya, seperti tadi tuh dari foto ya, penawaran. Jasa layanan. Ini tujuan iklan. Nah, ada 5 ya. Menunjuk, mengingatkan, berinformasi, mendampingi, menambah. Sifat-sifat iklan, media cetak. Ini sifat-sifat. Oke? Bisa dipahami semuanya? Baik. Kalau bisa dipahami, Bapak akan kasih tugas setiap kelompoknya ya. Kelompok yang ini ini bukan tugas, jadi dia lebih paham. Dia lebih paham. Ini yang suka menggambar. Visual, coba dilihat iklannya, coba lihat iklannya. Ini ada lagi. Oh.
diteliti ya, dianalisis ini gambarnya, jenis iklan apa saja itu yang benar ya, menurut fungsinya ya, silakan. Yang ini silakan gambarnya diamati, diteliti jenis iklan apa. Nanti kalian akan membuat iklan ya, membuat gambar iklan seperti contoh yang Bapak kasih tadi. Kalau yang sebelah sini coba dibuat dengan menggambar ya. Kalau yang ini medianya karton ya. Kalau yang ini membuatnya dengan apek ya, media aplikasi Canva. Nah, yang kelompok ini yang suka bercerita atau menulis, Bapak kasih ini ada tulisan. Nanti ini kasih apa ini tentang apa ya? Apa ini jenisnya? Apa ini tujuannya? Atau apa ya? Ini belum ada judulnya nih. Nanti kalian disusun ya, disusun. Ini masuknya kemana aja? Disusun. Setelah disusun baru nanti ditulis buku ya. Nah kalau yang kelompok ini, nanti Bapak akan perlihatkan video iklan. Nanti diamati ya. Apa iklan itu ya, jadi apa verifikasi nanti. Minta kalian membuat praktek iklan ya, oke? Peragakannya. Ya. Ini ada bunyinya ini. Silakan, ini berkelompok, silakan diamati ya. Ya. Oke. Yuk. Sudah dimengerti? Silakan berunding untuk buat. Ayo. Menggambar udah beres? Udah ya. Dari sini dulu apa ya gambarnya? Coba lihat. Oh iya, nah ya presentasikan ke depan. Apa sih yang di ininya, yang dibuatnya ya? Saya. Oh ini ya. Apapun masalahnya, saya serbu berusaha. Ya, silakan
untuk dipresentasikan dari kelompok menggambar. Oke, ya ini dari temennya yaitu jenis iklannya produk menggunakan media elektronik kan Pak, tepuk tangan buat yang silakan untuk duduk kembali, yang suka menulis atau menanyakan cerita sudah siap? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai Bapak minta kertas yang tadi Bapak kasih itu untuk ditempel di papan tulis, ya. Silakan, ayo. Iya, ayo. Coba tempel. Dulu deh. Ini. Atasnya pakai ini ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang suka membawakan cerita dan menulis. Kami sudah ada media cetak, ada koran, dari di media elektronik ada televisi, dari ini jenis iklan, ada iklan pemberitahuan, dan ini tujuan iklan adalah untuk dan mengingat, dan ini sifat-sifat iklan, ada iklan media cetak bisa dibaca, dilihat, didengar saja atau berulang-ulang. Iya, terima kasih untuk kelompok yang mendengarkan dan tepuk tangan. Ya, silakan untuk kelompok yang berolahraga ya, memperagakan sebuah iklan ya. Yuk. Coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisa mengetahui bagaimana banyak jenisnya, apalagi iklan bisa dibuat media cetak dan elektronik. Benar Pak ya, seru nggak belajar kali ini? Menyenangkan? Baik, untuk tugasnya ini ada tugas ya, LK-nya nanti dibikin ya, dikerjakan setelah ini ya, dikerjakan. Baik, ini LK-nya dikerjakan di rumah ya, ini dikerjakan di rumah setiap kelompok pelajar ya. Oke, setelah pembelajaran kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Hanya pimpin doa ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Nah, Alhamdulillah kabarnya. mudah-mudahan Pak Arif sehat ya. Iya.
Kemarin ya Pak Arif sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya di kelas. Ya, Saya betul. sudah membersamai Pak Arif bersama-sama di kelas untuk melakukan kegiatan observasi. Nah, kita lanjutkan dengan pasca observasinya. Hari ini kita akan melakukan coaching kembali Pak Arif nih. Ya, Kita boleh, akan coaching boleh. kembali ya. Kira-kira nih harapan Pak Arif dari coaching kali ini apa ya yang pengen Pak Arif dapatkan gitu? Harapkan saya ya kali ini setelah observasi ya coaching pasca observasi, ya, betul. yaitu saya ingin mengetahui apa kekurangan-kekurangan saya yang pas observasi kemarin. Iya. Jadi saya ingin mengetahui dari Ibu sekaligus kekurangan yang saya lakukan kemarin di observasi itu apa aja, terus harapan yang seharusnya itu begini-begini itu dari Ibu itu ada masukan-masukan untuk saya gitu dalam pembelajaran. Jadi Pak Arif butuh masukan-masukan ya tentang Ya, betul. kegiatan pembelajaran Pak Arif yang kemarin sudah terjadi dan nanti diperbaiki di masa mendatang. Iya betul, Iya. betul. Baik, kita lanjutkan Pak Arif. Sebelum saya terlalu jauh nih Pak Arif, saya pengen tahu kan kemarin Pak Arif sudah mengajar. Bagaimana perasaan Pak Arif setelah kemarin mengajar gitu? Aduh. Dan saya bersama ini kemarin ya. Ya, plong Bu, sangat plong sekali, lega. Jadi saya kemarin sudah alhamdulillah ya Iya. berhasil dalam strategi kemarin yang saya rencanakan dalam pembelajaran ya di observasi itu. Jadi memang benar tuh kegiatan itu harus ada pra observasi dulu. Jadi membuat rencana-rencana itu lebih maksimal gitu ya, Iya. lebih maksimal pas pelaksanaannya. Kemarin perasaan senang Iya. sekali karena dilihat anak-anak juga antusias gitu. Berarti ada perasaan berbeda ya dari Iya. biasanya ya. Iya, betul. Tidak melakukan perencanaan yang matang ya mungkin iya. Baik, kita lanjutkan Pak Arif. Dari strategi praobservasi kemarin kan Pak Arif memiliki beberapa strategi seperti salah satunya adalah model pembelajarannya, Iya, gitu. betul. Kemudian bagaimana mengatasi strategi untuk alat media ya. Nah gitu. Dari yang Pak Arif sampaikan waktu praobservasi waktu itu, apakah semua strategi yang Pak Arif buat itu sudah tercapai gitu atau sudah sesuai menurut Pak Arif? Menurut saya ya ini Iya. ini menurut saya Iya, kemarin nggak yang apa-apa, iya. saya rasakan Betul. pas pelaksanaan observasi ya, rencana yang saya buat di praobservasi itu yang rencana yang awal itu yang membuat berkelompok siswa Iya. menurut bakat, Iya. juga membuat praktek-praktek Iya. siswa dalam kelompok minat dan bakatnya itu terlaksana dengan baik kalau menurut saya. Mereka pun sangat antusias kelihatannya dalam pelaksanaan pembelajarannya, sangat antusias dalam tugas-tugasnya, termasuk prakteknya ya, praktek membuat iklan baik media cetak atau berupa gerakan ya untuk divideokan itu mereka antusias sekali, sangat bagus. Kalau menurut saya memang strategi yang saya gunakan kemarin itu termasuk metodenya itu sudah tepat kalau menurut saya itu Iya. karena saya yang melakukannya Ya, gitu ya. baik Pak. Lanjutkan ya Pak ya. Berarti Bapak sudah merasa bahwa Bapak yakin nih sudah memenuhi strategi-strategi yang Bapak bayangkan ya sebelumnya. Nah, terkait tujuan pembelajaran nih, apakah sudah tercapai juga nih apa yang Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Iya, tujuan pembelajaran yang diharapkan kan yang kemarin itu siswa itu bisa mengidentifikasi, menganalisis, mengelompokkan apa itu jenis iklan ya, dan juga bisa membuat iklan media cetak ataupun berupa gerakan ya, media buat divideokan gitu ya. Kalau kemarin dilihat siswa sudah bisa ada yang membuat gambar, ada yang membuat juga dari aplikasi Canva kemarin berhasil, ada juga yang membuat praktek ya, secara praktek langsung gerakan iklan, memodifikasi iklan yang ada di TV mereka gunakan, ada juga yang belajar tugas iklan dan yang lainnya yang menempel-nempel ya. Iya. Itu kalau tujuannya itu udah berhasil, kalau menurut saya itu bisa terlaksana gitu. Memang sih ya, Tercapai, ya betul Pak Arif. Saya perhatikan juga alhamdulillah ya Pak Arif sudah mulai memenuhi
kriteria-kriteria yang seharusnya jadi dari praobservasi apa yang Pak Arif rencanakan, strategi juga mulai terpenuhi, kemudian bagaimana tujuan pembelajaran juga terlihat sekali gitu bahwa setiap kegiatan yang Pak Arif dengan anak-anak lakukan itu tercapai gitu. Salah satunya itu tadi bahwa anak nanti diharapkan bisa membuat iklannya sendiri ya. Iya. Itu terlihat sekali dari kegiatan anak-anak yang ada di kelas. Baik, kita lanjutkan Pak Arif. Pengalaman praktik baik apa nih yang menurut Bapak nih kemarin itu harus dipertahankan ketika Bapak mengajar, atau adakah yang perlu ditingkatkan gitu? Adakah yang dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan? Kalau dalam pembelajaran kemarin ya, observasi kemarin, menurut saya yang harus dipertahankan itu memang tujuan pembelajaran ya itu tercapai, terus mungkin pengelolaan kelas juga ya, pengelolaan kelas dari ice breaking juga itu membuat cair suasana, anak-anak bisa dengan antusias ya, dan pengelompokan menurut minat bakat itu ternyata benar itu bisa membuat anak lebih bermotivasi untuk belajar karena sesuai dengan keinginan mereka. Itu menurut saya harus dipertahankan itu. Juga karena hasil dari praobservasi juga ya kayaknya itu praobservasi harus dipertahankan juga itu tuh. Setiap mau kegiatan pembelajaran ada observasi harus ada pra dulu memang untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, itu harus dipertahankan. Dan yang harus diperbaiki memang yang saya rasakan kemarin itu mengelola siswa. Emosi siswa memang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Itu yang sulit untuk mengontrol emosi siswa. Terus juga harus diperbaiki saya itu dalam pembelajaran itu tahapan-tahapan pembelajaran. Kadang suka lupa saya itu tahapan pembelajaran. Kemarin juga ada yang terlupakan di tahapan pembelajaran yang beberapa itu memang terlupakan. Itu perlu diperbaiki dari diri saya yaitu. Juga yang perlu diperbaiki mungkin tadi dari pengelolaannya. Terus dari informasi, segi informasi saya sebelumnya kepada siswa itu yang harus membawa alat ya, alat atau media untuk pembelajaran, bawa HP lah, ada yang bawa alat untuk membuat gambar. Itu sebagian yang memperhatikan, ternyata ada beberapa yang memperhatikan, ada juga yang enggak. Jadi memang itu perlu diperbaiki dari komunikasi saya pendidik kepada siswanya juga. Baik Pak Arif ya, tadi dari penjelasan Pak Arif berdasarkan minat dan bakat nanti kita akan belajar tentang konsep diferensiasi Pak Arif. Gitu. Iya, nanti kita boleh memperdalam lagi ya tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi Pak Arif sudah mengarah ke sana, sudah ada produknya sebenarnya yang saya perhatikan, kemudian sudah ada prosesnya gitu, dan sudah ada kontennya yang berbeda-beda untuk anak gitu. Yang satu lagi, bagaimana Pak Arif menggunakan ice breaking di kelas, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam pendidikan sosial emosional, meskipun belum terarah mungkin ya, nanti kita pelajari lagi. Kemarin ice breakingnya sedikit, hanya di awal aja, di tengah-tengah mereka jenuh, kurang ice breaking lagi, harusnya ada lagi gitu. Jadi Pak Arif, baik, perlu diperbaiki itu. Iya, baik, kita lanjutkan dari rencana-rencana yang tadi Pak Arif harapkan ya. Kira-kira kapan Pak Arif akan memulai pelaksanaan rencana-rencana tersebut? Ya, keinginan ini segera direalisasikan rencana-rencana atau perbaikan yang saya lakukan itu. Mungkin nanti saya mau coba-coba ya, tanya-tanya juga ke guru teman sejawat ya, termasuk ke ibu juga ya, karena ibu termasuk guru penggerak ya. Mungkin saya juga akan tanya-tanya ke ibu, juga ke kelompok KKG ya, sekolah, untuk kedepannya mungkin saya ingin tahu bagaimana cara mengelola siswa dan yang lainnya itu yang benar gitu ya. Mungkin itu segera mau saya lakukan. Nanti apa ukuran keberhasilan menurut Pak Arif bahwa strategi saya nanti sudah berhasil nih? Kalau ukuran keberhasilan menurut saya itu kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai, itu ukuran keberhasilan pembelajaran itu sukses gitu ya.
Baik. dan anak-anak juga mengerti, antusias dalam pembelajaran. Itu menurut saya itu ukurannya. Ya, baik, berarti nanti ketika di pembelajaran berikutnya seandainya Pak Arif melakukan kegiatan pembelajaran kembali, jika tujuan pembelajaran terpenuhi, tercapai dengan baik dan anak-anak happy ya, Ya. dalam kata lainnya, Pak Arif sudah merasa bahwa itu saya sudah terpenuhi ukuran keberhasilannya. Baik, kita lanjutkan Pak Arif. Menurut Pak Arif nih, adakah orang lain yang bisa membantu untuk dilibatkan nih dalam kegiatan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran Pak Arif? Iya, mungkin tadi udah disampaikan ya. Yang bisa saya libatkan untuk kemajuan pembelajaran saya nanti ke depannya. Nanti saya akan meminta kepada teman sejawat, juga guru yang sudah senior juga di sini ya, barangkali mereka juga lebih mengetahuinya. Dan juga di kelompok kerja guru ya, di KKG itu kan suka ada tuh kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, apalagi sekarang itu yang saya tahu itu udah capaian pembelajaran yang udah mengarah ke kurikulum Merdeka di KKG juga. Ya mungkin dari situ juga boleh ya buka-buka internet lah. Iya, betul. Ya untuk mengetahui lebih dalam lagi, mengerti lebih dalam lagi tentang tujuan pembelajaran yang nantinya ya ke depannya. Iya. Betul Pak Arif, ya mungkin nanti Pak Arif bisa buka-buka lagi PMM-nya ya. Platform Merdeka Mengajarnya, menggunakan akun Belajar ID. Di sana sudah banyak disediakan konten-konten menarik yang bisa kita adopsi ya, kita ATM gitu ya, untuk dilaksanakan di tempat kita. Nah, selanjutnya masih ada nggak nih kira-kira pertanyaan ataupun hal yang mengganjal dalam diri Pak Arif yang ingin disampaikan dalam coaching ini? Iya, sebenarnya saya itu ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana itu pembelajaran diferensiasi yang sekarang itu, juga pembelajaran yang emosi ya, sosial emosional. Nah itu yang sosial emosional itu saya ingin memahami lagi lebih dalam. Ini baru mengenal informasi saja, tapi belum tahu lebih dalam apa itu pembelajaran seperti itu, karena katanya itu pembelajaran yang sekarang ya Bu ya, yang harus diterapkan ya, yang sekarang kepada siswa ya. Betul. Jadi saya ingin banget itu memahami benar-benar lebih dalam pembelajaran itu. Baik Pak Arif, alhamdulillah ya. Jadi saya juga bisa memberikan masukan ya nih kepada Pak Arif ketika kemarin observasi. Alhamdulillah Pak Arif sudah memenuhi gitu kriteria dari kegiatan observasi. Salah satunya tujuan pembelajaran tercapai, siswa juga antusias belajar, kemudian lingkungan juga kondusif gitu, anak-anak happy ya, terlihat sekali dari bagaimana berkreativitas mereka dalam pembuatan iklan, kemudian anak tidak merasa tertekan gitu ya, mereka bisa mengikuti apa yang Pak Arif ajarkan gitu selama pembelajaran kemarin. Kemudian Pak Arif juga sudah bagus ya ketika memberikan ice breaking gitu, mereka meskipun belum sempurna ya, artinya masih ada yang harus diperbaiki karena hanya di awal gitu, di tengah dan di akhir belum, yang itu termasuk ke dalam pembelajaran sosial emosional gitu. Nanti tinggal kalau Pak Arif ingin perdalam, kita tinggal belajar lagi nih bersama-sama Pak Arif, kalau mau hayu kita sharing lagi gitu ya. Bolehlah Pak Arif nanti ikut guru penggerak juga ya, supaya bisa memperdalam lagi gitu. Karena saya pun mempelajari ini di kegiatan guru penggerak gitu ya. Kemudian yang tadi Pak Arif sudah bisa memilah minat mereka ya dengan permainan ya, begitu menariknya gitu, lewat warna-warna ya, hijau, kuning dan lain-lain gitu. Itu sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi Pak Arif sebenarnya gitu ya. Jadi sudah bagus sekali gitu, saya apresiasi sekali, dan saya menunggu gitu Pak Arif akan melakukan perubahan-perubahan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa sharing nih Pak Arif, sudah membantu saya juga gitu ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Di kedepannya mungkin kita akan bisa lebih baik lagi. Saya pun masih belajar ya Pak Arif, artinya mengcoaching Bapak dan belajar untuk mensupervisi Bapak gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama kembali untuk bisa lebih baik dengan rekan-rekan yang lain gitu, supaya nanti pembelajaran kita di kelas lebih baik untuk siswa gitu. Baik Pak Arif, apa kesimpulan atau apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita untuk yang terakhir nih Pak? Ya, ternyata kita perlu juga
adanya pasca observasi ya, untuk mengetahui kekurangan dan juga kelebihan kita pas pelaksanaan pembelajaran. Ini jadi ternyata dalam pembelajaran itu ternyata tidak bisa secara instan langsung kepada anak, harus ada praknya dulu, sebelumnya strategi-strategi, lalu dilaksanakan dengan observasi, dan ada juga pasca observasi. Itu memang sangat membantu, jadi saya bisa mengetahui apa kekurangan saya, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya pertahankan. Memang ini baik ya, memang baru, saya juga baru di seperti ini ya, di observasi seperti ini sampai pasca observasi ini bagus sekali ini buat guru penggerak ya, Bulis, yang telah melakukan kepada saya ya. Ini jadi baguslah untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Iya, baik Pak Arif, terima kasih banyak ya sudah membantu. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini memberikan manfaat untuk Pak Arif, untuk rekan-rekan yang lain, untuk kita semua. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sampai bertemu lagi Pak Arif. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum Sami-sami Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.